Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kelompok piro ya, cuy? Oh iya, saya baleni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang plat lantai. Next. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian plat lantai sendiri merupakan elemen struktur dalam konstruksi bangunan yang berfungsi menahan beban dan menyalurkan ke struktur rangka vertikal seperti kolom. Plat lantai tidak terletak secara langsung di atas tanah, melainkan bertumpu pada kolom-kolom bangunan dan didukung oleh balok. Desain plat lantai melibatkan pertimbangan seperti ketebalan, jenis material yang dipilih, dan sistem penguatan atau tulangan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya terhadap beban-beban yang bekerja di atasnya. Next. Untuk fungsi plat lantai sendiri yaitu yang pertama ada sebagai pemisah ruang bawah dan ruang atas, sebagai tempat berpijak penghuni di lantai atas untuk menempatkan kabel listrik dan lampu pada ruang bawah, kemudian untuk meredam suara dari ruang atas maupun dari ruang bawah, dan yang terakhir yaitu menambah kekuatan bangunan pada arah horizontal. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis plat lantai. Yang pertama ada plat kayu. Plat lantai kayu banyak dipilih dalam konstruksi bangunan karena harga terjangkau dan pengerjaan yang mudah. Namun, plat ini tidak dapat dipasangi keramik, tidak tahan air dan mudah bocor. Selain itu, plat lantai kayu juga kurang efektif sebagai peredam suara dan rentan terhadap cuaca, sehingga lebih cocok untuk bangunan sederhana dan ringan. Yang kedua, plat beton. Plat beton atau plat beton bertulang adalah pilihan populer dalam konstruksi bangunan. Pengerjaannya dilakukan dengan pengecoran di tempat bersamaan dengan balok dan kolom. Keuntungan utama adalah kemampuannya menahan beban besar, menjadikannya ideal untuk lantai yang memerlukan daya dukung tinggi. Plat ini juga berfungsi sebagai peredam suara dan tahan api serta air. Namun kekurangan termasuk waktu pengerjaan yang lama dan berat yang tinggi, serta penggunaan material yang banyak yang dapat mempengaruhi biaya dan keberlanjutan proyek. Yang ketiga, plat Yumen. Plat Yumen adalah inovasi baru dalam konstruksi, berupa plat lantai yang terbuat dari campuran potongan kayu kecil dan semen. Karena baru, plat Yumen jarang digunakan. Pemilihan plat lantai bergantung pada kebutuhan dan karakteristik bangunan. Pahami fungsi dan kelebihan masing-masing plat untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, plat baja. Plat lantai baja adalah pilihan utama untuk bangunan dengan struktur baja. Bangunan ini sering semi permanen seperti bengkel dan gudang. Next. Selanjutnya yaitu pengertian jenis dan fungsi pembesian. Pengertian pembesian sendiri adalah suatu proses penambahan baja tulangan pada struktur beton untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan tarik beton. Karena beton memiliki kekuatan tekan yang tinggi namun kekuatan tarik yang rendah. Jenis-jenis pembesian. Yang pertama, baja tulangan polos atau smooth bar. Yang kedua, baja tulangan berulir, deformed bar. Yang ketiga, baja tulangan pre-stress atau pre-stressed bar. Yang keempat, baja tulangan kawat, wear bar. Yang kelima, baja tulangan serat atau fiber bar. Selanjutnya, fungsi pembesian. Yang pertama, meningkatkan kekuatan tarik. Yang kedua, meningkatkan kekuatan lentur. Yang ketiga, mengurangi retak. Keempat, meningkatkan ketahanan. Kelima, mengoptimalkan desain struktur. 6, meningkatkan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kondisi perletakan pada plat lantai beton. Sebagai contoh dari penjelasan di samping ada gambarnya sebelum dan sesudah dibebani. Yang pertama itu ada terletak bebas.
yang terjadi pada kondisi plat diletakkan begitu saja di atas balok. Plat dan balok bukan merupakan kesatuan monolit. Yang ketiga, plat ditumpuk oleh dinding. Lalu yang kedua, terjepit elastis. Apabila penampang plat di atas tumpuan dapat berotasi akibat pembebanan pada plat. Yang ketiga, terjepit penuh apabila penampang plat di atas tumpuan tidak dapat berotasi akibat pembebanan pada plat. Next. Selanjutnya, pemilihan besi dan ketentuan dasar. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah jarak dan pola tulangan. Yang kedua, jenis besi yang digunakan untuk pembesian plat. Lalu yang ketiga ada tabel rekomendasi umum untuk pembesian plat lantai. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu struktur dan komponen plat lantai. Struktur plat lantai ini dibagi menjadi 3 berdasarkan tumpuan dan perletakannya. Mohon maaf, berdasarkan tumpuan, struktur plat lantai dibagi menjadi 2, yaitu plat lantai 1 arah dan plat lantai 2 arah. Kemudian berdasarkan jenis konstruksi, plat lantai, struktur plat lantai dibagi menjadi 3, yaitu plat konvensional, plat paracetak, dan plat komposit. Kemudian berdasarkan ketebalannya, struktur plat lantai dibagi menjadi 2, yaitu plat tipis dan plat tebal. Kemudian ada komponen plat lantai. Komponen plat lantai merupakan material utama yang terdiri dari campuran semen, agregat halus, dan air. Kemudian ada tulangan besi atau tulangan baja, tulangan utama sebagai penahan gaya tarik utama, kemudian ada tulangan pembagi sebagai pencegah retak akibat susut dan perubahan suhu. Kemudian komponen yang ketiga yaitu selimut beton, lapisan beton yang melindungi tulangan dari korosi dan memberikan ketahanan terhadap api maupun air. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.